Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelum aku memulai aktivitas ke hari ini, aku pengen buka paketan aku dulu. Ini baru aja datang dan langsung aja udah pengen banget nih aku buka. Mungkin teman-teman juga sudah tahu dari thumbnailnya aku membeli apa. Ya, ini aku membeli baby food maker dari Mama's Choice. Dan ini saat aku membuka paketnya kayak terlalu jauh banget ya. Makanya udah nih aku deketin aja biar teman-teman juga bisa langsung lihat baby food makernya tuh seperti apa. Sejujurnya aku tuh nggak tahu banget kalau misalnya ada baby food maker seperti ini, karena dari kemarin itu sebenarnya lagi cari-cari perlengkapan empasinya Anasya. Dan muncullah beberapa perlengkapan masak yang benar-benar canggih-canggih banget sekarang. Kemudian juga unik-unik, lucu-lucu. Mungkin juga perlengkapan ini tuh sebenarnya udah lama juga ya, tapi aku benar-benar nggak tahu kalau misalnya ada perlengkapan secanggih ini. Karena waktu empasinya Gifran aku manual aja, aku masak sendiri. Kemudian kalau lagi nggak sempat banget, ya udah setelah dikukus semua perlengkapan atau bahan-bahannya baru di blender. Udah kayak gitu aja. Dan mungkin sebagian dari teman-teman juga sebenarnya udah banyak yang tahu ya produk ini. Dan entah kenapa waktu aku lihat produknya ini, walaupun cuma gambar aja dan review aja gitu ya, aku lihat di YouTube, itu aku udah suka banget dan tertarik banget untuk membelinya. Dan kemudian aku diskusikan bareng sama suami, kemudian suami pun menyetujui untuk membeli baby food maker ini. Ini sudah aku buka dan seperti biasa ya, kalau kita membeli barang elektronik itu pasti selalu ada kartu garansinya, kemudian juga ada manual booknya. Dan ya ini aku langsung tunjukin aja ke teman-teman untuk baby food maker dari Mama's Choice. Untuk desainnya jujur aku suka banget, kemudian juga warnanya elegan banget dilihatnya dan mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali untuk mempersiapkan menunya Anasya. Pastinya jadi lebih lancar gitu ya, terus kemudian juga lebih mudah nanti kalau misalnya untuk mempersiapkannya. Dan untuk baby food maker dari Mama's Choice ini aku belinya di TikTok karena sudah aku cek ke beberapa e-commerce lainnya, ternyata di TikTok itu harganya jauh lebih murah. Kalau misalnya di e-commerce yang lainnya itu hampir 900.000 plus ongkir. Nah kalau misalnya di TikTok ada gratis ongkir, terus kenanya juga kemarin cuma 850 ribuan gitu. Dan alhamdulillah untuk kelengkapannya semua lengkap ya. Nanti bakalan aku tes langsung, aku bakalan buat langsung empasi untuk Anasya. Satu alat ini banyak banget fungsinya, untuk pengukus, kemudian juga penghalus makanan, pencampur makanan, sterilisasi botol, kemudian juga alat-alat makan untuk baby gitu ya. Pokoknya mempermudah banget deh. Dan ini sudah mulai sore, kemudian rumah seperti biasa berantakan sekali teman-teman. Kalau misalnya Gifran itu kalau sudah main di sini ya, waduh, semuanya dikeluarin kayak gini. Terus kemudian dia juga lagi seneng banget main keluar rumah, main sama teman-temannya di luar. Ya udah, aku biarin dia main. Aku beresin dulu ruang tamunya. Kebetulan Anasya juga alhamdulillah masih tidur karena memang sudah menjelang sore dia tuh masih tidur. Ya udah, aku siap-siap untuk bersihin semuanya ini karena sebentar lagi aku bakalan masak untuk anak-anak. Dari tadi aku belum sapa-sapa nih teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terus kemudian yuk tetap semangat menjalani aktivitas apapun hari ini ya. Pokoknya bismillah aja. Aku pun sama seperti itu setiap hari seperti biasa, nggak pernah bosan deh untuk nyemangatin diri sendiri dan juga teman-teman semua. Ini sebenarnya Gifran tuh dari tadi lagi ngerayu aku untuk main di luar. Karena dari tadi sudah main di luar gitu ya. Terus kemudian juga sebentar lagi sudah mau sore, sudah harus waktunya mandi, kemudian juga nanti harus makan sore. Tapi ya itu udah seneng banget main di luar. Ya udah akhirnya aku pun luluh, ya udah deh main di luar dulu, tapi nanti kalau misalnya sudah waktunya mandi ya udah mandi gitu ya. Aku sih nggak ngelarang dia kalau misalnya dia mau main kemanapun. Cuma memang dari tadi siang itu udah main, takutnya lelah, kecapean karena semalam itu Gifran habis panas badannya. Terus tadi setelah bangun tidur juga sempat main tadi kan di ruang tamu, makanya berantakan. Ya udah malah dia pengen main lagi sorenya. Ya udahlah daripada nanti dia nangis gitu ya. Ya udah biarin dia dulu karena aku juga pengen cepat-cepat nih buru-buru untuk masak sebelum Anasyanya bangun. Nah ini kadang yang bikin repot banget kalau misalnya mempersiapkan makanan untuk anak-anak. Apalagi nanti kalau misalnya si kecil rewel, terus kemudian juga Gifran kadang suka masih rewel, suka masih manja. Nah makanya daripada kebingungan juga akunya terus kerepotan banget, akhirnya aku memilih untuk beli baby food maker dari Mama's Choice tadi. Benar-benar berguna sekali teman-teman karena mempermudah juga mempercepat untuk membuat MPASI.
Dan ini seperti biasa aku tuh nggak jauh-jauh menunya. Pasti kalau misalnya setiap hari, hampir kayaknya setiap hari tuh aku buatnya sayur bayam kemudian sama goreng ikan. Dan untuk MPASI-nya Anasya juga sama seperti itu. Aku pakai bayam, kemudian juga ikan, wortel, kemudian tahu, dan nanti aku bakalan tambahkan bawang merah, bawang putih, dan juga daun bawang. Dan untuk bahan-bahan yang sudah aku sebutkan tadi nanti bakalan aku kukus di baby food maker. Sebenarnya kalau misalnya mau buat MPASI untuk Anasya sama aja kan ya menunya sama kayak Gifran nih. Kayak misalnya aku lagi buat sayur bayam, kemudian ikan, ya udah semuanya bakalan aku rebus, kemudian nanti setelah itu baru aku blender. Dari kemarin juga sama sih seperti itu, sudah aku lakukan seperti itu. Cuman kalau misalnya nanti nih ketika aku pengen buat sesuatu yang berbeda, kayak misalnya ayam goreng, kemudian juga buat makanan-makanan yang sudah banyak penyedap rasanya, itu nanti bakalan beda lagi kan ya. Anasya nggak mungkin juga makan yang sama. Makanya untuk mempermudah semuanya, aku beli baby food maker. Pokoknya pengen semuanya itu rapi, beres, kemudian cepat. Karena kalau misalnya udah berurusan sama anak-anak, apalagi kalau misalnya soal makan gitu ya, itu yang paling utama. Jangan sampai anak tuh kelaparan, terus akhirnya jadi telat makan karena kita nggak buru-buru masaknya. Itu takut banget sih, khawatir banget kalau misalnya udah soal anak. Apalagi kalau misalnya telat makan itu kan takut jadi sakit gitu ya. Pokoknya jangan sampai deh. Pokoknya anak-anak yang penting adalah harus sehat. Aku dan suami itu paling-paling deh kalau misalnya soal makanan. Makanya kalau misalnya anak udah sakit itu kayaknya berasa bersalah banget sama anak. Terus kenapa ya, apa telat makan, makan sembarangan dan lain sebagainya. Ngeri kalau misalnya udah anak sakit tuh kayak gimana gitu ya. Sedih banget dan jangan sampai deh. Nah ini pas aku lagi masak, tiba-tiba Anasya seperti biasa nangis. Terus kemudian ya udah deh, karena dia nggak ada temennya, ya udah akhirnya aku gendong karena bener-bener nggak bisa didiemin sama sekali. Terus kalau misalnya ditunda lagi aku masaknya, wah ya udah bakalan nggak selesai-selesai. Makanya ini aku sekalian aja sambil gendong masaknya. Kebetulan juga kalau misalnya bayam nih sudah tinggal dimasukkan aja bayamnya gitu ya. Terus kemudian tinggal goreng ikan saja. Aku rasa sih gak hanya aku aja yang mengalami ini ya. Pasti di luar sana juga banyak perempuan hebat yang mengalami masak sambil gendong anak seperti ini. Sudah biasa ya, dan semoga saja kita selalu diberikan kekuatan untuk bisa melakukannya setiap hari. Dan ini aku lanjut aja, sudah mempersiapkan semuanya nih. Aku bakalan masak untuk Anasya. Ini aku tinggal mengukus saja di satu alat ini. Pokoknya praktis banget deh teman-teman. Jadi untuk pengukusnya itu ada dua. Yang di bawahnya itu aku taruh sayuran, dan kemudian untuk yang di atasnya itu aku taruh ikannya. Jadi biar beda gitu ya. Dan ini udah deh, langsung kita pencet aja. Tombolnya tuh praktis banget. Kalau misalnya mengukus itu biasanya 15 menit. Dan kalau misalnya angkanya sudah 00 seperti ini, berarti tandanya sudah matang, sudah selesai nih mengukusnya selama 15 menit. Kemudian aku diamkan dulu karena memang pasti panas ya. Kemudian setelah itu baru deh kita blender. Untuk uapnya itu sebenarnya ada air-air gitu kayak nama netes, bisa juga dipakai untuk langsung kita masukkan semua bahan-bahannya. Tapi aku buang dulu tadi, terus kemudian aku tambahkan airnya air hangat. Kemudian langsung aja nih aku tambahkan juga ikannya dan juga nasi. Ikannya sudah tadi aku suir-suir gitu karena takut ada tulangnya ya. Dan langsung aja tinggal di blender, praktis banget kan ya. Dan untuk tambahan bumbu lainnya sama sekali aku nggak pakai, kayak misalnya penyedap rasa ataupun oil, karena di sini benar-benar originalitasnya aku pertahankan sekali. Kayak misalnya udah rasa bayam ya bayam, kemudian ikan ya ikan, benar-benar terasa amis sekali, tapi benar-benar Anasya suka. Sama seperti itu juga hal yang sama yang aku lakukan saat Gifran dulu. Jadi Gifran juga seperti itu, nggak aku tambahkan keju atau penyedap rasa. Kayak misalnya bumbu-bumbu yang tersedia di swalayan atau marketplace lainnya itu udah banyak banget kan ya tambahan bumbu untuk MPASI. Tapi kalau misalnya untuk aku pribadi, selama 1-2 bulan itu anak-anak sama sekali aku nggak kasih penyedap apapun itu. Nanti kalau misalnya sudah 3 bulan ke atas, baru aku tambahkan yang lainnya. Kayak misalnya penyedap, kemudian juga keju misalnya, ataupun oil. Nah ini ketika 00 seperti ini berarti tandanya sudah selesai semuanya di blender, sudah halus. Jadi ternyata tadi tuh ada beberapa tahapan, kalau nggak salah ada 4. Untuk tahapan yang pertama dia itu berhenti sendiri, jadi buburnya itu masih agak kasar. Kemudian tahapan kedua, ketiga, sampai yang terakhir aku pilihnya, itu benar-benar halus banget kan ya hasilnya. Jadi aku benar-benar terasa terbantu sekali ketika aku menggunakan baby food maker dari Mama Choice ini. Pastinya puas banget dan sangat ngebantu aku sekali untuk mempercepat dan mempermudah untuk pembuatan MPASI Anasya. Dan ini langsung aja, karena emang anaknya juga kayaknya udah lapar banget, aku langsung suapin Anasya. Dan seperti biasa sih, kalau misalnya dia tuh makan udah nggak betah banget kayaknya kalau misalnya tiduran seperti ini. Jadi harus digodain terus, kemudian harus pegang mainan, ya kayak gitu ya. Karena memang mainannya masih terbatas, jadi aku kasih tisu aja dan dia lumayan antang sih, meskipun ya itu dia. Pengennya tengkurap ngangkat-ngangkat badan gitu, kayaknya udah gak betah banget kayaknya kalau misalnya posisinya tiduran seperti ini.
Dan segitu aja untuk vlogku kali ini. Terima kasih banyak sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.